9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama atas nama Muhammad Bardan Nafis Firdausi dengan NIM 2021010800024. Yang kedua Ainun Nadifa dengan NIM 2021010800028. Dan yang ketiga saya sendiri Nanda Manatus Soliha dengan NIM 2051010800014 dengan dosen pengampu Ibu Risma Nurlim, Escape NS MSJ. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis varian satu arah dan melakukan uji analisis varian satu arah dengan menggunakan SPSS. Baik, yang pertama adalah pengertian analisis varian. Di sini adalah jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua kelompok sampel dan datanya berbentuk interval atau rasio. Istilah satu arah berarti sumber keragaman yang dianalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Uji asumsi dasar yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji ANOVA adalah sebagai uji normalitas dan uji homogenitas. Yang selanjutnya adalah fungsi analisis varian. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Yang selanjutnya adalah pengertian analisis varian satu arah, yaitu merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel yang independen. Teknik ANOVA one way biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, tujuan dari ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari dua buah rata-rata. Yang ketiga, fungsi kegunaan dari uji ANOVA satu arah adalah untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika rata-rata antar dua kelompok terbukti tidak berbeda, maka kedua kelompok sampel tersebut dapat digeneralisasikan atau data sampel dianggap dapat mewakili populasi. Yang selanjutnya adalah kriteria data pada uji ANOVA satu arah. Yang pertama, nilai variabel faktor harus integer dan variabel dependen harus data kuantitatif atau interval dan rasio. Yang kedua adalah data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Yang ketiga, varian dari sampel-sampel tersebut adalah sama atau homogen. Yang keempat, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Untuk selanjutnya, kita lanjut melakukan uji ANOVA satu arah dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk contoh kasus yang akan dianalisis, yaitu seorang peneliti melakukan suatu penelitian eksperimen untuk menguji efektivitas metode mengajar pada pembelajaran biologi, yaitu dengan menggunakan metode pemecahan masalah, metode observasi, dan metode diskusi. Dari jumlah siswa sebanyak 40 orang, diambil secara acak sebanyak 21 siswa dan dimasukkan ke dalam 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 7 siswa yang akan diberi perlakuan dengan metode yang berbeda-beda. Nah, pada akhir eksperimen, siswa tersebut diberi tes dan diperoleh data hasil belajar siswa pada pembelajaran biologi sebagai berikut. Nah, di sini hasil belajar dengan metode pemecahan masalah, metode observasi, dan metode diskusi.
Nah, sebelum kita lanjut pada uji ANOVA dengan menggunakan SPSS, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya yaitu HO tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dari ketiga metode tersebut, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dari ketiga metode tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut pada aplikasi SPSS. Nah, pada aplikasi ini terdapat dua menu, yaitu Data View dan Variable View. Nah, kita isi terlebih dahulu Variable View. Nah, pada bagian name, kita isi dengan X. Kemudian yang kedua, kita isi dengan Y. Lalu pada desimal, kita ubah menjadi 0, baik itu pada variabel X ataupun variabel Y. Kemudian pada label, kita isi dengan metode mengajar. Sedangkan pada variabel Y, kita isi dengan hasil belajar. Lalu pada value variabel X, kita isi value 1 dengan metode pemecahan masalah. Kemudian klik add. Value 2 metode observasi. Kemudian klik add. Dan value 3 metode diskusi. Kemudian klik add. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita ubah measure ini. Nah, ini tampilan variabel view. Setelah itu kita lanjut pada data view. Nah, pada variabel X, karena tadi ada 3 metode yang mana digunakan untuk 7 siswa, maka pada variabel X kita isi angka 1 sebanyak 7. Lalu pada variabel Y kita masukkan nilai hasil belajar tadi. Lalu pada nomor 8 kita isi dengan value 2 sebanyak 7. Dan pada variabel Y kita masukkan nilai pada hasil belajar metode kedua, yaitu metode observasi. Lalu kita isi pada variabel X dengan angka 3 sebanyak 7. Dan variabel Y kita isi dengan nilai hasil belajar metode ketiga, yaitu metode diskusi. Setelah kita isi data view, kita uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, kemudian Explore. Nah, untuk metode mengajar, kita pindahkan pada Factor List, dan hasil belajar kita pindahkan pada Dependent List. Kemudian kita klik Plots dan checklist Normality Plot with Test. Lalu klik Continue. Setelah itu kita klik OK.
hasil explore dari uji normality. Di sini ada beberapa tabel, namun kita cukup fokus pada tabel test of normality. Nah, setelah kita melakukan uji normalitas, kita bisa lanjut pada uji one way ANOVA, yaitu dengan klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian klik one way ANOVA. Nah, metode mengajar kita pindah pada faktor, dan hasil belajar kita pindah pada dependent list. Kemudian klik post hoc, dan kita lanjutkan uji 2K dengan nilai signifikan sebesar 0,05. Kemudian klik continue, lalu kita klik option, dan kita checklist descriptive dan homogeneity of variant test, lalu continue, dan yang terakhir kita klik OK. Nah, di sini pada outputnya ada tabel deskriptif, tabel uji homogenitas, tabel ANOVA, dan juga tabel uji 2K. Pada file PDF ini ada beberapa tabel, tapi kita fokus pada tabel test of normality. Di sini ada pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi dengan normal, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita bisa menginterpretasi hasil test of normality. Pada tabel Shapiro-Wilk terdapat data pemecahan masalah. Nilai signifikannya yaitu 0,850. Pada data observasi nilainya yaitu nilai signifikannya yaitu 1, dan pada data diskusi nilai signifikansinya yaitu 0,824. Ketiga data di atas memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikan lebih dari 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas ada 2 pedomannya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka distribusi data adalah homogen atau varian data adalah sama, dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, maka distribusi data adalah tidak homogen atau varian data berbeda. Nah, setelah kita mengetahui pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji homogenitas, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel test of homogeneity of variant atau uji homogenitas. Didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,074. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data adalah homogen. Selanjutnya kita bisa menuju ke pedoman atau dasar pengambilan keputusan untuk uji one way ANOVA. Jika nilai signifikansi itu Thailand lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan hasil belajar antara metode pemecahan masalah, observasi, dan diskusi secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi itu Thailand lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan tidak ada perbedaan
hasil belajar antara metode pemecahan masalah, observasi, dan diskusi secara signifikan. Setelah kita mengetahui dasar pengambilan keputusan atau pedoman untuk uji one way ANOVA, selanjutnya kita bisa menginterpretasi untuk tabel ANOVA berdasarkan tabel di atas, yaitu tabel ANOVA diketahui nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, di tabel ini nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,001. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa rata-rata hasil belajar antara metode pemecahan masalah, observasi, dan diskusi adalah berbeda secara signifikan. Selanjutnya kita menuju tabel Tukey. Di tabel ini terdapat perbedaan yang signifikan. Pada data diskusi nilainya yaitu 62, untuk data observasi yaitu 74, dan untuk pemecahan masalah yaitu 80. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima karena terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar di antara metode pemecahan masalah, metode observasi, dan metode diskusi.